Oke, siap ya. Oke. Ya, Assalamualaikum Bu Asia. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Novita. Alhamdulillah kabar baik. Iya, kita langsung saja ya Bu ke sesi tanya jawab. Oh, ya, Bu Novita, siap. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana nih perasaan Bu Asia menjelang sesi coaching kali ini? Apakah ada hal khusus yang ingin Bu Asia diskusikan atau Ibu ingin fokuskan? Ya, sejujurnya saya sedikit merasa tegang sih, Bu. Karena beberapa tantangan di pekerjaan ini membuat saya ingin mencari solusi lebih efektif, Bu. Oh, tentu saja. Saya menghargai kejujuran itu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama ya Bu. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas nih lebih dalam hari ini Bu Asia? Ada Bu Novita, tapi mungkin nanti di sesi akhir saja, Bu. Oh, oke deh. Kita langsung ke sesi tanya jawab saja ya Bu Asia. Siap, Bu Novita. Bu Asia, kita hanya punya waktu sebentar ya. Kira-kira apa tujuan yang ingin Bu Asia capai dari sesi coaching ini? Dari sesi coaching ini, saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Bu. Khususnya di Oh, kelas ya, Bu ya, bersama anak-anak. hmm, iya. Bu Asia ingin meningkatkan kemampuan presentasi di depan umum. Baik, apa sih definisi tujuan seperti yang Bu Asia inginkan? Saya ingin bisa percaya diri gitu loh, Bu, ketika presentasi dan membuat audiens itu terkesan gitu, Bu, dengan presentasi saya. Oke. Oh, Bu Asia ingin percaya diri ketika presentasi dan membuat audiens pesan dari presentasi itu. Kira-kira ukuran keberhasilan dari sesi coaching ini berapa, Bu? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, kemudian tanpa rasa gugup, dan mendapatkan feedback yang positif, Bu, dari audiens. Oke, Bu. Bu Asia. Bu Asia ingin lancar dan tidak gugup jika berpresentasi dan mendapatkan feedback yang positif dari audiens. Uh, apa yang membuat Bu Asia merasa kesulitan dalam presentasi kira-kira Bu? Apa? Hmm. Ini Bu, kadang-kadang ketika presentasi tuh saya merasa gugup dan sering lupa gitu loh Bu kata-kata ketika presentasi. Oh, perasaan gugup muncul ketika uh, Bu Asia melakukan presentasi. Seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu Asia Iya, menghadapi perasaan gugup dalam situasi yang seperti itu Bu? Kira-kira bagaimana? eh, makanya saya ingin berkonsultasi ya Bu ya, saya ingin Bu Novita tuh membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya dapat merenung dan membuka ruang bagi saya gitu ya Bu untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi dan saya juga ingin merasa didengar dan didukung gitu Bu. Oh. Kita akan bersama-sama ya Bu mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Asia tambahkan?
Saya hanya ingin merasa lebih percaya diri saja, Bu, dan terampil gitu ya, Bu, saat presentasi. Dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Oke, baik. Jika Ibu ingin percaya diri saat presentasi, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu? Kira-kira apa gitu, Bu? Hmm. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik. Kemudian saya juga akan berlatih presentasi, Bu, di depan cermin dan mencari feedback balik ya, Bu ya, feedback dari teman atau mentor. Seperti itu, Ibu. Oke, dari rencana tersebut, apakah ada prioritas yang Ibu Asia miliki? Prioritas saya adalah mempersiapkan materi dengan baik dan berlatih presentasi di depan cermin. Saya percaya dengan pemahaman materi yang baik ya dan latihan yang sering gitu ya Bu, insya Allah itu akan membantu saya mengatasi rasa gugup. Mempersiapkan materi dan berlatih presentasi di depan cermin ya Bu. Oke, baik. Apa strategi yang akan Ibu gunakan untuk mencapai tujuan presentasi, Bu, kira-kira? Saya akan coba mencari referensi materi presentasi yang baik, kemudian mempersiapkan slide presentasi yang menarik, kemudian juga akan berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi dan gerakan tubuh, dan saya juga berencana untuk meminta feedback yang konstruktif ya Bu ya, dari teman gitu untuk terus memperbaiki diri. Oke. Nah, rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail untuk membantu Bu Asia mengatasi tantangan presentasi dengan lebih efektif. Baik, sekarang kira-kira apa komitmen Bu Asia terhadap rencana aksi yang sudah dibuat tadi, Bu? Kira-kira apa? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, dan mencari feedback dari teman atau mentor. Bu Asia, menurut Ibu siapa dan apa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut tuh? Saya akan meminta bantuan teman atau mentor untuk memberikan feedback dan membantu saya dalam berlatih presentasi. Saya percaya dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan, Bu. Ini suatu apa ya penyemangat ya. Terus bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini, Bu? Kira-kira? Saya akan terus berlatih, Bu, pastinya. Ya, akan berlatih presentasi dan mencari feedback dari teman untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini juga saya harap juga tidak hanya berfokus sementara ya, Bu ya, tapi juga ini menjadi perjalanan yang berkelanjutan untuk pengembangan diri dan pengembangan diri saya pastinya, Bu, dalam hal berkomunikasi yang efektif. Oke, baiklah Bu Asia. Sepertinya sesi coaching kita sudah selesai. Terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Semoga bermanfaat ya Bu. Terima kasih juga Bu Novita sudah mau mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Pokoknya dari coaching ini saya merasa lebih tercerahkan dan akan berusaha untuk mewujudkan rencana yang sudah ditetapkan. Sekali lagi terima kasih ya Bu Novita. Sama-sama Bu. Kita bergantian langsung